Assalamualaikum. Halo, jumpa kembali dengan Dapur Mama Jani. Apa kabarnya bunda-bunda yang cantik, teman-teman yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan puasanya lancar ya. Amin. Tak terasa sudah 4 hari lagi ya. Kita menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tentunya bunda-bunda sibuk semuanya ya mempersiapkan segala sesuatunya. Termasuk makanan yang akan dihidangkan pada saat Hari Raya Idul Fitri. Nah, Dapur Mama Jani kali ini pun akan membagikan resep cara membuat rendang daging sapi asli Padang ya. Ini resep asli ya dari orang Padang sana. Kemudian Mama Jani ini sudah mendapatkan ilmunya ya. Kebetulan dulu punya tetangga ya kanan kiri itu orang Padang, jadi sedikit banyak Mama Jani belajar ya memasak masakan Padang, begitu ceritanya. Nah, kita ke bahan-bahannya saja. Ini ada daging sapi ya sebanyak 2 kilo. Ini sudah dibersihkan, sudah dipotong-potong ya. Ini memotongnya sesuka hati saja, tapi ini 1 cm sampai 1,5 cm ya. Kita potongnya jangan terlalu tipis dan jangan juga terlalu tebal. Ini kalau misalnya bunda mau memasak 1 kilo ya, tinggal dikurangi saja nanti bumbunya ya, dibagi 2, atau pengen 4 kilo 3 kilo tinggal ditambahkan saja. Nah, ini daging sapi 2 kilo ya. Kemudian ini ada cabai merah dan cabai keriting, ini dicampur sebanyak 300 gram. Ini cabai merahnya sudah dibuang bijinya ya. Dan kalau teman-teman senang pedas bisa ditambahkan cabai rawit ya. Kalau di Padang sana itu memasak rendang orang-orang Padang itu ditambah cabai rawit ya. Kemudian ini bawang merah sebanyak 20 siung, bawang putih 10 siung. Nah, ini kelapa parut ya, nanti kita gongseng ini sebanyak 250 gram. Nah, ini kacang ya, nanti kita bikin rendang Padang ya, yang betul-betul Padang. Ini kacang ini ya, kalau di Bandung ini namanya kacang endul. Nah, di daerah lain saya tidak tahu namanya apa bunda. Ini sebanyak 250 gram. Bisa juga ditambah kentang ya, kentang baby. Selanjutnya ini ada garam 1 sendok makan muncung ya. Kemudian ketumbar bubuk 2 sendok makan, lada bubuk 1 sendok teh, jinten 1 sendok teh. Kita tanpa MSG ya, atau pecin atau kaldu bubuk tanpa itu. Tapi kalau bunda mau boleh ya sertakan. Ini sesuai selera saja. Kemudian nah, ini ada daun-daunan ya. Daun-daunan. Ini sebagian nanti di blender, sebagian dicemplungin ya. Ini ada daun salam 4 lembar, kemudian serai 4 batang, daun jeruk ini 15 lembar, dan daun kunyit 5 lembar. Ini muda-muda ya daun kunyitnya, jadi saya pakai 5 lembar. Kemudian ini ada bumbu rempah ya. Ini memang bumbunya banyak banget ya, karena kita akan memasak rendang yang premium, yang asli ya. Ini ada lengkoas. Ini lengkoas atau laos sebanyak 50 gram. Kemudian jahe ini 30 gram. Kunyit 10 gram. Nah, ini ada kayu manis ya, atau orang Padang menyebutnya kulit manis ya. Ini kayu manis banyak 5 gram. Kemudian ini pala ya.
Ini pala 1 buah ya, ini sudah dipecahkan tadi karena dengan kulitnya saya pecahkan. Ini 1 buah. Kemudian ini ada cengkih, cengkihnya kecil-kecil, ini 10 buah. Ini cengkihnya 10 buah. Kemudian ada kapolaga, kapolaganya 5 buah ya. Kemudian kemiri 4 butir, dan ini bunga lawang ya, 5 buah, 5 kuntum bunga mawar. Bunga lawang ya, bukan bunga mawar. Lagu kalau bunga mawar ya Bunda. Aduh. Nah, sekarang kita proses pertama. Selanjutnya kelapa parutnya kita sangrai dulu ya, kita gongseng. Nah, ini ciri khas rendang Padang ya. Ini memakai kelapa yang digongseng. Ini namanya, menurut teman-teman saya, ini namanya ambu-ambu ya. Ambu-ambu. Tapi tanpa ini pun enak ya. Saya juga suka membuat ya, tanpa ambu-ambu ini juga sudah enak ya. Tapi kali ini kita buat rendang yang premium ya. Jadi kita sekomplit mungkin bumbunya karena untuk hari spesial ya, Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini jauh-jauh hari ya Mama Jani sudah bikin. Karena ini bisa frozen ya, bisa frozen. Jadi kita simpan di freezer sebagian. Nah, ini digongseng sampai warnanya kuning kecoklatan ya Bunda. Nah, ini sudah hampir matang ya. Sudah kecoklat-coklatan. Sebentar lagi ini diangkat. Nah, sudah cukup ya Bunda. Selanjutnya saya akan haluskan bumbu rempahnya dulu ya. Ini bumbu yang kering, ketumbar, kemudian pala, kayu manis, kapolaga, cengkih ya, bunga lawang. Ini bunga lawang. Kita haluskan bersama, nah ini aja dulu ya. Nanti ditambahkan dengan lengkuas, jahe, dan kunyit. Mau ditumbuk bisa, tapi biar lebih cepat ya, kita haluskan saja pakai ini blender. Nah, selanjutnya ini lengkuas, jahe, kunyit kita haluskan juga. Nah, ini daun-daunannya ikut dihaluskan juga. Ini daun kunyitnya kan ada 5 lembar karena kecil-kecil, saya ambil 5 lembar. Ini sisakan 2 lembar ya. Sisakan 2 lembar. Ini yang 3-nya akan kita haluskan, tapi tulangnya dibuang ya. Ini blendernya saya pindahkan ya, tadi terlalu kecil nggak muat. Saya pindahkan ke sini. Ini ikut dihaluskan juga. Kemudian daun jeruknya juga ya,
Ini kan 15, kita ambil 10 ya, ambil 9 saja. Sisakan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini juga sama ya. Kita haluskan. Tapi jangan sama tulangnya ya, Bunda. Nah, ini jahe, lengkuas sama kunyit saya pindahkan ya ke chopper yang lebih besar tempatnya. Tadi terlalu kecil. Daun-daunan juga yang ikut dihaluskan, ikut masuk, seperti daun jeruk ya yang 9 lembar, kemudian daun kunyit yang 3 lembar ikut masuk. Serai 3 ya, 3 batang, ini diambil bagian putihnya, ikut dihaluskan, dipotong-potong dulu ya, Bunda. Nah, ini akan dimasukkan saja ke sini. Kita haluskan. Nah, selanjutnya kelapa yang sudah disangrai ini kita haluskan juga ya, Bunda. Sampai berminyak ini dihaluskan. Separuhnya dulu ya. Separuhnya dulu. Karena ini kecil blendernya. Bawang putih dengan bawang merahnya dihaluskan juga. Ini sebagian dulu mungkin ya bawang merahnya. Ini cabenya mau dihaluskan juga ya, Bunda. Nah, selanjutnya kita masukkan bumbu semuanya ya. Nah, ini bumbu rempah, bumbu kering itu masukkan semua. Kemudian bumbu-bumbu juga masukkan semua. Dikasih santan ya, ini pakai santan 2 liter, Bunda, maaf. Tadi lupa menyebutkan, tapi jangan khawatir, nanti di deskripsi saya catat ya semua resepnya, semua bahannya, bumbunya. Ini santannya tidak semuanya dimasukkan dulu ya, sebagian dulu. Nah, sebagian dulu saja. Nah, ini dibiarkan sampai mendidih ya, baru nanti masukkan dagingnya ya. Ini sampai mendidih dulu. Nah, ini jangan lupa daun-daunannya kita cemplungin saja. Serai, daun jeruk, daun salam, dan daun kunyit ya. Nah, tunggu mendidih dulu, baru kita masukin dagingnya. Nah, ini bumbunya sudah mendidih, Bunda. Kita masukkan dagingnya. Kita masukkan dagingnya ya. Ini proses perendangan ini cukup lama ya, teman-teman.
bisa sampai kurang lebih 3 jam sampai menghasilkan rendang yang asli, yang kering ya. Jadi memang harus sabar ya, karena memang begitu prosesnya kalau membuat rendang. Nah ini diaduk-aduk ya, sesekali diaduk karena ini masih banyak santannya. Nanti kalau sudah menjelang kering itu harus terus diaduk, jangan sampai gosong di bawah. Nah ini santannya nanti kalau sudah agak asat kita tambahkan lagi ya sisa santan yang 2 liter itu. Ini baru sebagian ya, karena ini katanya kurang besar ya. Dagingnya masuk sih 2 kilo, tapi santannya yang 2 liter tidak masuk, harus memakai wajan yang lebih besar lagi. Nah ini ya bumbu kelapa sangrainya ya, ini sudah dihaluskan juga. Kita masukkan ambu-ambunya ya, ini ambu-ambu kata orang Padang. Bumbu ambu-ambu kita masukkan. Kemudian aduk ya. Katelnya kurang gede Bunda, harus pakai katel yang besar. Tapi kalau untuk ukuran 1 kilo sih cukup ya. Ini dagingnya daging paha ya, bagian paha Bunda. Apinya sedang saja ya, api sedang. Nah ini sudah memerah ya Bunda. Ini santan yang sisanya sudah dimasukkan ya, sudah berkurang airnya. Ini sudah hampir 1,5 jam ya. Ini 3 jaman ini ya prosesnya. Sebetulnya sih bisa bikin rendang yang waktunya sebentar ya, ada punya resepnya kebetulan saya, tapi hasil dan rasanya ya, tekstur dagingnya tidak maksimal ya. Ini kan pengen yang rendang asli Padang, makanya kita buat resep seperti ini. Masakan Padang ini kan favorit keluarga saya ya. Ini pokoknya setiap tahun, setiap hari raya itu hampir tidak pernah ya, tidak pernah absen. Masakan rendang Padang ini selalu hadir. Dan dibuat jauh-jauh hari ya, karena kan waktu itu sebelum ada larangan mudik, setiap tahun saya mudik ya, berlebaran bersama keluarga besar. Jadi saya masak rendang dulu. Kemudian jumlahnya juga ya sedikit agak banyak ya. Jadi bisa frozen. Nah, ketika pulang mudik kan masih ada ya, tinggal dikeluarkan di kulkas. Kita simpan di freezer, Bunda. Rendang ini katanya ya dinobatkan ya sebagai makanan terenak di dunia. Setuju nggak ya teman-teman? Ini makanan ini dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia ya. Indonesia itu jadi punya rendang. Kalau saya sih penggemar masakan Padang ya, setuju saja.
Ini karena dulu juga waktu zaman sekolah ya, waktu SLTA, saya punya teman orang Padang. Terus udah kerja, punya teman lagi orang Padang lagi. Pas udah punya anak, tetangga deh 2 rumah orang Padang. Jadi nuansa Padang, masakan tuh sudah ini ya, sudah akrab. Nah ini terus saja ya, bawahnya jangan sampai gosong ya atau mengerak, jadi harus sering diaduk ya. Ini karena masih banyak ya santannya, boleh sekali-kali ditinggal ya. Kalau sudah mulai mengering itu harus diaduk ya, jangan ditinggal sama sekali. Rendangnya sudah mulai mengental ya Bunda, nih sudah mulai mengental, sudah keluar minyak-minyaknya. Kita masukkan ya kacangnya, ini kacang yang setengah kilo ya, yang 500 gram kita masukkan. Kalau kacang ini kan cepat empuk ya, kacang jenis ini, jadi tidak dari awal dimasukkannya. Sekarang dimasukkan. Kalau mau pakai kentang juga bisa ya, pakai kentang baby itu ya yang buat rendang. Nah, diaduk. Ini sudah mulai kental. Nah ini kalau kental begini namanya bukan rendang Bunda, tapi kalio ya. Kalio daging sapi. Jadi sebetulnya sama saja resepnya ya, cara masaknya. Cuman kalau rendang kan dikeringkan, jadi airnya tidak ada lagi, tidak berkuah ya. Tapi kalau kalio, rendang yang berkuah seperti ini nih. Ya ini kalio ya, ini sudah jadi kalio rendangnya. Tapi belum ya, ini belum jadi rendang. Baru kalio, baru prosesnya nanti jadi rendang. Kalau sudah kering ya, sudah coklat kehitaman warnanya. Nah ini minyaknya sudah keluar nih Bunda ya, nih sudah keluar. Tapi ini belum ya, ini masih kalio ya, belum jadi rendang. Ini sudah kental begini, sudah berminyak belum ini ya? Belum coklat kehitaman, masih belum. Ini masih kalio ya, kalio daging sapi. Nanti tunggu sampai agak kering ya, sampai tidak ada airnya lagi. Nah sudah jadi Bunda, sudah kering ya ini. Persis ini 3 jam ya, 3 jam tadi setengah 12 siang, sekarang setengah 3 baru asap. Nah, kering ya. Ini bumbunya sudah jadi. Ini Bunda jangan lupa ini yang masih menyaksikan video ini ya, sambil di subscribe ya Bunda, yang belum subscribe ditunggu like, share, dan komennya ya. Nah ini diangkat saja ya, sudah matang, mau dimatikan. Nah ini dia teman-teman semua Bunda, rendang Padang premium ya, resep asli dari Padang. Ini sudah jadi nih, sampai coklat ya, coklat kehitaman ini, sampai kering ya. Ini enak banget, premium ya, jangan lupa dicoba Bunda. Nah ini 2 kilo ya saya bikin. Nah ini yang satunya lagi, ini mau frozen ya, akan saya simpan di freezer ya. Ini bisa tahan berbulan-bulan, suatu saat mau tinggal dikeluarkan nih Bunda ya. Silahkan dicoba ya.
Terima kasih, jangan lupa subscribe-nya, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya di edisi hidangan lebaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.